Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika fasi, yaitu cabang dari jenis Artificial Intelligence atau kecerdasan manusia. Dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Untuk konsepnya, kita semua tahu bahwasannya logika digital menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner. Kalau tidak 0, ya 1, hitam atau putih, ya atau tidak, dan tidak ada nilai di antara keduanya tersebut. Itu kalau logika digital. Lalu bagaimana kalau logika fasi? Di logika fasi itu terdapat nilai di antara keduanya. Hitam dan putih itu ada nilai, yaitu abu-abu. 0 dan 1 ada nilai, yaitu 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan logika fasi. Paham ya? Oke. Untuk logika fasi, umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan sebagainya. Kebanyakan logika fasi itu digunakan pada parameter-parameter yang tidak tetap atau yang sering berubah, misalnya suhu, panas, dan lain sebagainya. Logika fasi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dari penalaran manusia. Logika fasi itu dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Oke, agar lebih paham, saya ambil studi kasus untuk membedakan antara logika digital atau biner atau bulan dengan logika fasi. Dalam logika digital, jika ada pertanyaan apakah suhunya panas, maka hanya ada dua jawaban, yaitu jawaban yang pertama ya atau tidak atau 1. Jawaban kedua tidak atau salah atau 0. Nah, ini kalau di logika digital. Lalu bagaimana kalau di logika fasi? Dengan pertanyaan yang sama, apakah suhunya panas? Maka ada beberapa jawaban, yaitu sangat panas, bisa juga agak panas, sedang, agak dingin, atau sangat dingin. Nah, yang membedakan dari beberapa jawaban ini adalah nilai derajat keanggotaan. Dalam logika fasi, nilai derajat keanggotaan ini adalah seberapa besar pengaruh keanggotaan fasi ke dalam sistem fasi. Itu yang ditunjukkan dari nilai derajat keanggotaan. Jadi kaitannya dengan pengaruh keanggotaan tersebut ke dalam sistem fasi. Nah, agar lebih paham, saya ambil gambar contoh grafik fungsi logika fasi. Namun sebelumnya, biar membedakan, saya tunjukkan juga grafik fungsi logika digital seperti ini. Ini yang saya tampilkan itu adalah grafik untuk perubahan musim dalam setahun. Nah, dalam grafik fungsi logika digital yang hanya terdapat nilai 1 dan 0, maka bisa digambarkan dalam perubahan musim. Ketika musim semi ya berarti 1, ketika musim panas ya berarti 0, karena bukan musim semi berarti kan bukan musim semi berarti 0. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk pengaplikasian contohnya di perubahan musim ini tidak cocok dengan kondisi real yang ada di lapangan. Kenapa? Misalnya di bulan Juni ini. Dalam bulan Juni terdapat perubahan yang sangat langsung, ya, dari musim semi langsung musim panas. Nah, ini tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Oke ya. Kenapa? Karena di dalam dunia nyata itu terdapat fase transisi. Nah, ini yang bisa ditunjukkan dalam grafik fungsi logika fasi.
Nah, untuk penggambaran grafik fungsi logika basi ini ada berbagai macam ya. Yang saya ambil contoh di sini itu segitiga. Nanti ada trapesium dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, saya ambil contoh di bulan setelah Juli ya. Oke, di sini. Nah, dalam bulan di bulan Juli saya gambarkan. Nah. Oke. Nah, dalam bulan Juli ini Juli. Oke. Di bulan Juli terdapat dua perubahan musim semi dan musim panas. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah derajat keanggotaan. Jadi, pada musim semi saat bulan Juli, nilai derajat keanggotaannya tidak sebesar musim panas. Artinya, nilai derajat keanggotaan musim panas itu lebih besar dari musim semi, yang menunjukkan pengaruh dari musim semi itu relatif lebih kecil. Artinya di bulan Juli itu dominan lebih banyak musim panas dan akan mencapai puncaknya di sini sekitar bulan Agustus. Nah, ini ya, Agustus. Nah, ini bisa digambarkan dalam logika fasi. Karena apa? Musim itu kan berubah-ubah. Ini halnya juga nanti bisa diaplikasikan ke kecepatan, suhu, dan lain sebagainya. Oke ya, paham ya untuk logika fasi. Nah, selanjutnya saya langsung ambil contoh kasus dalam dunia robotika. Dalam contoh ini itu adalah pengereman otomatis pada mobil tanpa pengemudi. Nah, di dalam mobil otomatis tentunya terdapat beberapa sensor. Contohnya di sini di depan mobil ada sensor yang mendeteksi ada tidaknya benda di depannya. Nah, kalau kita menggunakan logika digital, dia hanya mendeteksi ada dan tidak. Tapi tidak bisa kalau kasus berapa gaya pengeremannya. Oke ya. Ketika 15 meter, ketika 10 meter, ketika bahkan 5 meter, tentunya gaya pengereman itu kan berubah-ubah, berbeda mengikuti jarak. Nah, ini kalau di logika digital kita kesulitan untuk membedakan besarnya gaya pengereman. Nah, makanya untuk kasus ini kita gunakan logika fasi. Paham ya? Oke, selanjutnya langkah pertama yaitu proses fasifikasi atau istilah lain mapping proses. Nah, saya ambil contoh untuk sensor ini, dia hanya bisa mendeteksi pada jarak terdekatnya itu 10 meter dan paling jauh itu 20 meter. Oke ya. Nah, untuk jarak 10 meter saya tentukan di sini gaya pengeremannya sebesar 750 Newton. Untuk 15 meter itu 500 Newton. Untuk 20 meter itu 250 Newton. Oke ya, tentunya semakin dekat maka gaya pengeremannya semakin besar. Oke ya, sampai sini paham ya untuk kasusnya. Nah, untuk fasifikasi mapping proses, apa sih yang dimappingkan itu? Yang pertama variabel, terus variabel linguistik, ada juga range variabel linguistik. Yang keempat rules atau aturan. Oke, saya jelaskan lebih lanjutnya di sini. Sebelumnya tadi kan ada 3 jarak, itu 10, 15 dan 20. Nah, ini salah ketik ya, mestinya di sini 20. Nah, oke, yang penting paham ya, di sini seharusnya 20.
Oke. Nah, untuk jarak 10 meter saya beri nama dekat, penamaan saja ya. Untuk 15 meter saya beri nama sedang, dan untuk 20 meter saya beri nama jauh. Oke ya. Nah, untuk jarak 10, 15, 20 itu tidak lain adalah variabel. Sedangkan dekat, sedang, jauh itu tidak lain adalah variabel linguistik. Nah, kita mappingkannya di sini ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwasanya yang dinamakan variabel itu contohnya di sini jarak 10, 15, 20, dan variabel linguistiknya itu dekat, sedang, dan jauh. Nah, untuk range variabel linguistik, range-nya itu dari dekat, sedang, hingga jauh. Itu range-nya. Nah, untuk rules, aturannya tadi kan ditentukan di awal. Kalau 10 meter, maka gaya pengeremannya 750 Newton. Kalau 15 meter, 500 Newton. Kalau 20 meter, ini 20 meter, itu 250 Newton. Nah, ini yang dinamakan rules atau aturan. Oke ya. Nah, ini juga bisa ditentukan 750, 500, 250 Newton itu adalah variabel linguistik outputnya, dan inputnya itu ini dekat, sedang, jauh. Jadi untuk variabel linguistik input ini bisa juga dibuat dalam bentuk tabel ya, biar gampangnya ya. Input dekat, sedang, jauh, maka rulesnya setnya di sini untuk dekat 750, sedang 500, jauh 250. Paham ya? Nah, setelah itu baru dibentuk grafiknya seperti ini. Oke ya, untuk sumbu X-nya ini adalah jarak. Untuk 10 meter itu adalah dekat, 15 meter itu sedang, dan 20 meter itu jauh. Nah, lalu ada pertanyaan, ketika 10 meter itu kan dekat, maka GP-nya tadi berapa kalau dekat? 750 ya. Lalu bagaimana kalau 13 meter? Berapa besar gaya pengeremannya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Kan tadi aturannya cuma 10, 15, dan 20. Nah, ketika 13 meter berapa? Nah, ini kita cari menggunakan logika fasi. Yang pertama, kita tentukan 13 kan posisinya berada di sini ya. Kita tentukan nilai derajat keanggotaannya. Nah, karena di sini ketika saya tarik garis ke atas menyentuh dua garis ya, garis dekat dan garis sedang. Nah, maka dua titik ini yang kita tentukan derajat keanggotaannya. Caranya coba lihat di tabel kecil ini, di kotak ya, kotak kecil ini. Ketika ada grafik garis yang miring seperti ini, miring ke kiri ya, sebelah kiri, maka aturannya dari A ke B, ini ya, dari A ke B, rumusnya X min A dibagi B min A. Maksudnya ketika di sini ada titik, nah titik ini kita cari berapa nilai derajat keanggotaannya, maka ini saya tarik garis ke bawah. Nah, di sini ini nilai X-nya. Maka rumusnya X min A per B min A. Nih. Nah, lalu kalau titiknya itu ada di sisi satunya, garis satunya ya sini, maka di sini X-nya. Oke. Sehingga rumusnya untuk mencari pada titik ini ya, ini adalah dari B ke C. Nah, C min X, rumusnya C min X dibagi C min B. C min B. Paham ya? Oke, sehingga kita aplikasikan ke kasus kita. Untuk mencari titik ini saya notasikan dengan dekat ya. Berarti saya cari derajat keanggotaan dekat pada titik 13 ya, dimasukkan karena dia
sisi miringnya seperti ini, berarti sama dengan ini ya, sehingga C min X berarti 15 min 13, betul ya, 15 min 10, enggak ketemu 2/5 atau 0,4. Dengan aturan yang sama untuk derajat keanggotaan sedang itu ketemu 0,6. Paham ya, ini yang paling penting. Nah, untuk menguji benar apa tidak perhitungan ini, tinggal dijumlahkan. Kalau sama dengan 1, maka perhitungannya benar. Paham ya? Jika tidak, ya berarti mungkin ada kesalahan. Oke, lanjut. Terakhir untuk proses selanjutnya itu adalah defasifikasi. Apa defasifikasi? Defasifikasi itu adalah langkah terakhir dalam sistem logika basi yang tujuannya untuk menghitung nilai output atau nilai aksi pada sistem kendali logika basi tersebut. Oke ya. Nah, sebelumnya tadi kan sudah ketemu derajat keanggotaan untuk dekat dan sedang seperti ini ya. Nah, ini yang perlu saya tunjukkan. Untuk derajat keanggotaan tanda ini sama halnya dengan alfa predikat. Nah, ini memang di buku-buku menyebutkan alfa predikat untuk dekat, sedangkan yang di sini alfa predikat untuk sedang. Oke ya, dekat, sedang ini kan variabel, nanti tergantung kasusnya. Oke ya, yang jelas di sini namanya alfa predikat. Nah, alfa predikat itu sama dengan derajat keanggotaan, sehingga alfa predikat dekat itu nilainya sama dengan 0,4, dan untuk alfa predikat sedang itu 0,6. Oke ya, ini tadi seperti tadi saya tulis ulang. Nah, ini yang paling penting, rumus untuk mencari kasus yang kita hadapi ini, yaitu mencari nilai GP atau gaya pengereman dengan rumus weighted average ya, yaitu Z lambangnya sigma n sebanyak n alfa predikat I dikali ZI. Z itu apa sih? Z ini tidak lain kan menunjukkan besarnya gaya pengereman. Oke ya, ini gaya pengereman untuk dekat 750, sedang 500, jauh 250, itu Z. Hingga kita masukkan untuk kasus ini ya, Z pada 13, berapa sih gaya pengereman pada titik 13? Alfa predikat dekat dikali Z dekat ya, ditambah karena sigma yang sedang ya, ini per alfa predikat I ya, berarti ya tinggal dijumlahkan alfa predikat dekat dijumlah dengan sedang. Kita masukkan untuk alfa predikat dekat itu kan 0,4 dikali dekat untuk Z nya 750 dan seterusnya untuk yang sedang, sehingga ketemu 300 plus 300. Paham ya? 0,4 ditambah 0,6 itu sama dengan 1, sehingga sama dengan Z nya 600 Newton. Nah, ini jawaban yang kita cari, sehingga gaya pengereman pada jarak 13 dari mobil di depan sebesar 600 Newton. Oke ya, paham ya? Nah, itu pembahasan penjelasan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.